Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Betiani dengan NIM 1244. Di sini saya akan mereview salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu jenis perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan. Dilihat dari sejarahnya, PT Indofood ini awal mulanya berdiri bernama PT Panganjaya Iji Kusuma pada tanggal 14 Agustus 1990-an. Namun, akan dirubah kembali oleh perseroan dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Itu berdasarkan hasil rapat besar pemegang saham. Kemudian, karena ada penggabungan anak perusahaan, akhirnya kembali lagi dirubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan seperti mie instan dan minuman dan yang lainnya. Nah, perusahaan ini mampu untuk membuat atau membangun pabrik di beberapa wilayah, yaitu ada 15 wilayah kota, yaitu ada di Banten, Bali, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dia mendirikan pabrik ini yaitu untuk mendistribusikan produknya kepada masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, PT Indofood ini juga memiliki membantu peran dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran, yaitu mempekerjakan masyarakat lokal untuk bekerja di pabrik yang ia buat. Kemudian, tujuan dari pendirian perusahaan ini yaitu yang pertama untuk memperluas bidang usahanya secara terus-menerus melalui strategi internal maupun strategi pengembangan usahanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa perusahaan ini sudah membangun beberapa pabrik di wilayah kota. Ini merupakan salah satu bentuk pengembangan yang strategis. Kemudian yang kedua, meminimkan biaya transportasi. Nah, karena dia itu membangun pabrik di wilayah-wilayah dan memperkenalkan di sekitaran masyarakat, sehingga perusahaan ini mampu untuk mengendalikan biaya atau meminimkan biaya transportasinya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, itu dengan cara meningkatkan beberapa level pekerjaan, yaitu seperti memberikan pengetahuan mengenai manajerial dan pengetahuan mengenai leadership. Kemudian untuk karyawan lainnya itu dibekali dengan fasilitas, kemudian beberapa pelatihan dan model-model pelatihan, sehingga PT Indofood ini benar-benar untuk membangun sumber daya manusia yang berpotensi untuk berprestasi dan membangun inovasi-inovasi terhadap produk yang ia buat. Kemudian yang keempat, dia juga mensuplai beberapa barang ke beberapa daerah. Kemudian yang kelima, ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian menjaga atau mensejahterakan masyarakat, itu dengan cara memberikan program CSR. CSR ini adalah Corporate Social Responsibility, yaitu memberikan manfaat yang sangat banyak kepada masyarakat. Seperti dia itu memberikan pendidikan atau memberikan beasiswa terhadap pendidikan dari anak-anak karyawan yang berprestasi, itu sejumlah 1.570 orang. Nah, yaitu dibiayai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi untuk anak-anaknya itu akan terjamin karena mendapatkan beasiswa. Baik, tadi saya sudah mereview mengenai sejarah, kemudian tujuan pendirian. Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Nah, visi dari PT Indofood ini yaitu yang pertama yaitu untuk menjadi perusahaan yang mampu memenuhi pangan masyarakat, memberikan produk yang bermutu, kemudian berkualitas dan menjamin kesehatan ketika dikonsumsi oleh masyarakat, serta menjadi pimpinan perusahaan khususnya di bidang industri makanan. Untuk misinya yaitu PT Indofood ini ingin menjadi perusahaan transnasional dengan membawa nama bangsa Indonesia khususnya di bidang industri makanan. Baik, di sini saya akan mereview mengenai perkembangan perusahaan. Menurut catatan Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994, PT Indofood ini mampu menguasai pangsa pasar sebesar 90%. Ini dikarenakan PT Indofood ini melakukan penyesuaian produk sebelum menguasai pangsa pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri itu contohnya adalah Australia. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan dinyatakan sebagai salah satu perusahaan yang cukup maju. Itu dinyatakan sebagai yang pertama mampu membangun 36 pabrik, yang kedua itu mampu melayani 15.000 outlet, kemudian memiliki 150 rasa dan mampu menjadi target-target masyarakat karena mampu memberikan produk yang berkualitas. PT Indofood dibagi menjadi dua divisi,
kelompok besar, yaitu ada bag noodle dan mie telur. Bag noodle ini merupakan mie instan yang dikemas, kemudian mie telur ini merupakan mie yang tidak digoreng melainkan dikeringkan. Nah, kemudian ini merupakan salah satu bentuk produk dari Indofood, yaitu Indomie. Nah, dilihat dari pengemasannya ini bertujuan untuk menyatukan isi dan bumbu yang ada di dalamnya serta melindungi bahan di dalamnya itu agar tidak tercemar dan sehat ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan ADRT yang mencatat bahwa terdapat beberapa produk dari Indofood yang menjadi trending di Indonesia, yaitu ada mie instan, itu ada Indomie, kemudian ada pop mie, kemudian ada mie telur, dan selanjutnya itu ada bimoli, kemudian ada susu itu ada Indomilk dan cap enak. Selain itu ada beberapa produk snack yang kita kenal, yaitu ada Citato, Lays, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu produk yang benar-benar berinovasi sehingga mampu menggugah selera masyarakat Indonesia untuk membeli produk dari Indofood ini. Kemudian konsumen Indomie bukan hanya di Indonesia saja, namun ada di luar negeri seperti Australia. Di Australia itu mengapa menyukai Indomie itu dikarenakan Indomie itu merupakan salah satu produk yang siap disaji dan siap untuk dihidangkan kepada masyarakat yang ada di Australia. Baik, selanjutnya saya akan mereview mengenai kelebihan dan kekurangan dari PT Indofood. Nah, kelebihan dari PT Indofood ini yaitu PT Indofood secara terus-menerus melakukan riset pasar untuk mengantisipasi para pesaingnya dari perusahaan lain. Kemudian PT Indofood ini berusaha untuk menambah keunggulan produknya sehingga mampu menarik minat para pembeli. Kemudian PT Indofood ini memiliki tenaga kerja sebesar 62.000 yang merupakan unsur penting untuk menunjang keberhasilan dari suatu perusahaan. Kemudian kekurangan dari PT Indofood ini yaitu PT Indofood kurang berhati-hati dengan para pesaing yang sedang gencar-gencarnya melakukan suatu promosi. Seharusnya PT Indofood ini lebih sering melakukan promosi agar mampu menyaingi para pesaing dari perusahaan lainnya. Kemudian opportunity, dilihat dari peluangnya, segmentasi pasar dari PT Indofood ini tidak terlalu signifikan sehingga mampu menyesuaikan dengan konsumsi masyarakat di Indonesia. Baik orang tua maupun orang muda mampu untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh PT Indofood ini. Kemudian dilihat dari pemasarannya. PT Indofood ini melakukan advertising atau periklanan baik di media cetak maupun di media elektronik. Kemudian dilihat dari sales promotion, yaitu melakukan atau memberikan hadiah-hadiah melalui kegiatan undi hadiah. Dari sekian review yang saya lakukan, maka dapat kita katakan bahwa ide dari perusahaan Indofood ini timbul karena yang pertama, perusahaan Indofood ini ingin memenuhi pangan masyarakat. Yang kedua, perusahaan Indofood ini sering melakukan riset pasar sehingga ia itu mampu menemukan salah satu produk yang belum ada di pasar. Dan kita ketahui bahwa PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan yang pertama memperkenalkan Indomie di Indonesia dan sekarang masih diminati oleh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan di Indonesia saja, namun juga ada masyarakat di luar negeri. Kemudian setelah dia melakukan riset pasar, metode pemasarannya juga melakukan iklan yang mampu untuk menarik minat pembeli. Selain itu, dia juga mendirikan beberapa pabrik di wilayah kota sehingga ia itu mampu memperkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya yang lokal, sehingga produk ini cepat terkenal di masyarakat dan diminati. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi Santi.